Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas R002 atau Kimia B akan menjelaskan sedikit mengenai pencemaran air. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Faikul Rahmat dengan NIM F1C1190019, Angela Putri Gunawan dengan NIM F1C1190033, Anissa Nurul Aini dengan NIM F1C1190053, Ilham Ifani Ramadan dengan NIM F1C1190055, dan Sri Nur Maria Pardede dengan NIM F1C1190065. Tanpa memperpanjang waktu, kami akan memulai penjelasan kami. Baiklah, pencemaran air. Sebelum kita mengetahui tentang pencemaran air, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan air. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata air ini. Air merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan kehidupan manusia. Air merupakan sumber kehidupan. Semua makhluk membutuhkan air untuk kepentingan manusia, makhluk hidup, dan kepentingan lainnya. Ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan. Sebuah organisasi PBB WHO menyatakan pada judul The Best of All Things is Water, semua yang terbaik adalah air, menunjukkan bahwa air sangatlah penting bagi seluruh kehidupan dan selalu dipandang sebagai barang yang sangat berharga bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Sehingga perlu kita jaga, kita lindungi, dan kita lestarikan. Karena itu, kualitas air yang kita gunakan sangat penting untuk diperhatikan. Dan karena itu semua, air memiliki standar kesehatan. Ini dapat kita lihat contoh dari pencemaran air. Pengertian pencemaran air. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, pencemaran air adalah peristiwa masuknya atau dimasukkannya zat, energi, unsur atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan kebutuhannya. Indikator pencemaran air. Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati, yang dapat digolongkan menjadi 1. Pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air atau kekeruhan, perubahan suhu, warna, dan adanya perubahan warna, bau, dan rasa. Yang kedua, pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut, perubahan pH. Yang ketiga, pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen. Perubahan yang terjadi pada air yang terpolusi. 1. Nilai pH. Keasaman dan alkalinitas pH normal air adalah 6, 5-8, dan 5. Bila terlalu rendah, maka dapat menyebabkan korosif. Yang kedua, suhu. Apabila suhu terlalu rendah, maka air akan terasa sejuk, bahkan dingin, hingga sedingin es. Begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, air biasa selalu memiliki suhu pas di ukuran 0 derajat Celcius. Yang ketiga, warna, bau, dan rasa. Yang pertama, warna. Air yang terpolusi biasanya berbeda dengan warna normalnya atau jernih dan bening. Yang kedua, bau. Biasanya tergantung pada sumber air, dapat disebabkan oleh bahan kimia, tumbuhan, dan hewan, baik yang hidup maupun yang mati. Yang ketiga, rasa.
Air normal tidak mempunyai rasa kecuali rasa asin pada air laut. Adapun yang keempat yaitu jumlah padatan, yang kelima nilai BOD, yang keenam pencemaran mikroorganisme patogen, yang ketujuh kandungan minyak, yang kedelapan kandungan logam berat, yang kesembilan kandungan bahan radioaktif. Komponen pencemaran air. Komponen pencemaran air dapat dikelompokkan sebagai bahan buangan. Yang pertama padat, yang kedua organik dan olahan bahan makanan, yang ketiga anorganik, yang keempat cairan berminyak, yang kelima berupa panas, dan yang keenam zat kimia. Oke, next. Sumber pencemaran air. Sumber pencemaran air antara lain disebabkan oleh sampah masyarakat, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Ada beberapa tipe polutan yang dapat merusak perairan, yaitu bahan-bahan yang mengandung bibit penyakit, bahan-bahan yang banyak membutuhkan oksigen untuk penguraian, bahan-bahan kimia organik dari industri atau limbah pupuk pertanian, lalu bahan-bahan yang tidak sedimen, lalu bahan-bahan yang mengandung radioaktif, dan bahan-bahan yang mengandung panas. Next. Berikut merupakan potret dari air yang tercemar. Oke, next. Berikut merupakan dampak pencemaran dari air. Dampak pencemaran air, Yang pertama, terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air atau yang disebut dengan peristiwa aerotrifikasi. Yang ketiga, pendangkalan dasar perairan. Next. Tersumbatnya penyaring reservoir dan menyebabkan perubahan ekologi. Next. Dalam jangka panjang adalah kanker dan kelahiran cacat. Akibat penggunaan pestisida yang berlebihan, yang tidak sesuai, dan selain membunuh hama dan juga membunuh serangga dan makhluk berguna, terutama predator. Kematian biota kuno seperti plankton, bahkan burung. Mutasi sel, kanker, dan leukemia. Dan juga pencemaran air dapat menyebabkan banjir, erosi, kekurangan sumber air, dan dapat membuat sumber penyakit, tanah longsor, dan tentunya dapat merusak ekosistem sungai. Adapun usaha dan pencegahan untuk mengatasi pencemaran air, antara lain tidak membuang sampah atau limbah cair ke sungai, danau, laut, dan lain sebagainya. Tidak menggunakan sungai atau danau untuk mencuci kendaraan. Tidak menggunakan sungai atau danau bagi pengguna transportasi laut, penyuluhan pembuangan limbah industri, mendaur ulang semua sampah yang bisa didaur ulang, menanam tanaman-tanaman yang berkayu tebal, mempertahankan sumber-sumber air bersih yang belum tercemar, adapun jenis penanganan pada air buangan antara lain ada 3 proses. Yang pertama, proses penanganan primer, yaitu membuang bahan-bahan padatan
yang mengendap atau mengapung. Hal ini terbagi menjadi 3, yaitu penyaringan, pengendapan, yang menghilangkan komponen-komponen fosfor dan padatan tersuspensi, dan pemisahan, dan pemindahan, dan yang 3 pemindahan endapan. Yang kedua, proses penanganan sekunder atau proses dekomposisi bahan-bahan padatan secara biologi yang dibagi menjadi 2, penyaringan trikel dan lumpur aktif. Dan yang ketiga, proses penanganan tersier. Bahan organik pelaut. Yang kedua, elektrododialisis, menurunkan konsentrasi garam-garam terlarut sampai pada konsentrasi air semula sebelum digunakan. Osmosis. Yang ketiga, osmosis berlawanan. Dan keempat, kloranisasi, menghilangkan organisme penyebab penyakit. Sekian. Baiklah, sebelum ditutup, saya akan menjelaskan atau memberikan kesimpulan dari penjelasan tadi. Yang pertama yaitu air merupakan komponen utama dari kehidupan dan juga merupakan sumber kehidupan. Nah, kualitas dan kuantitas air sendiri diperlukan. Lalu WHO sendiri beranggapan bahwa air sangat penting bagi kehidupan dan perlu dilestarikan, sehingga ia sendiri memiliki standar kesehatan karena kualitasnya menjadi sangat penting. Nah, pada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1990 mengandung pengertian pencemaran air, yaitu peristiwa masuk pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur ataupun komponen lainnya ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun sehingga tidak dapat digunakan kembali. Lalu yang selanjutnya yaitu indikator pencemaran air. Nah, indikator pencemaran air ini dapat dilihat pada air yang terjadinya perubahan. Yang pertama dapat dilakukan pengamatan fisik, yang kedua pengamatan kimiawi, dan yang ketiga yaitu pengamatan biologis. Lalu apa saja hal-hal yang berpengaruh? Yang pertama yaitu nilai pH, suhu, warna, bau, rasa, nilai padatan, nilai BOD, kandungan minyak, zat-zat radioaktif, pencemaran oleh mikroorganisme patogen, serta logam berat. Selain itu, komponen pencemaran sendiri dapat dibagi berdasarkan bahan-bahan buangan, yaitu padat, organik, anorganik, cairan berminyak, dan zat kimia. Sumber dari pencemaran itu sendiri berasal dari sampah masyarakat serta limbah-limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Polutannya seperti bahan bidik penyakit, bahan organik, industri limbah, bahan radioaktif, dan masih banyak lagi. Dampaknya sendiri tak kalah banyak, seperti banyak lagi. Nah, bagaimana penanggulangannya? Di antaranya yaitu seperti untuk tidak membuang sampah ke air, sadar akan pentingnya air sehingga menjaga kebersihan air, mengurangi limbah-limbah industri, lumpur rumah tangga, dan lain sebagainya, melakukan daur ulang, melakukan penyuluhan, dan masih banyak lagi. Nah, penanganan untuk air buangan dapat dilakukan menjadi 3 tipe. Yang pertama seperti proses pembuangan primer dengan cara penyaringan, pengendapan dan pemisahan, serta pemindahan endapan. Yang kedua sekunder seperti penyaringan trikel dan lumpur aktif. Dan yang terakhir yaitu penanganan tersier seperti absorpsi, elektrodolisis, osmosis berlawanan, serta kloranisasi. Baiklah, saya pikir itu cukup. Mohon maaf karena ada beberapa kekurangan dari penjelasan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.